Wa qala aidan khamsun yuftirna shaim al-kadhibu wal ghibatu wan namimatu al-yaminul ghumus atau al-yaminul kadhibatu wan nadharu bisyahwati wal qiblatu birriwayati al-hadits au kama qala. Hadratul kiram, para alim, para kiai, para asatidz, jamaah pengawasan rutin Jumat malam Sabtu rahimakumullah, di masjid yang kami cintai, kita cintai bersama, Masjid Ar-Raudhah. Semoga majelis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beberapa saat ya, sampai menunggu waktu sholat Isya, semoga kita dicatat oleh Allah sebagai amalan solihah, amalan makbulah, dan nantinya kita termasuk orang-orang yang selalu bertafakur dumateng ngersanipun Allah. Tafakkaru sa'atan khairun min ibadati sanatin. Ngaji atawin angen-angen atawin tafakkur atawin tolabul ilmi ngoten nggih, saatan nggih ing dalem sak jam atawin sesaat niku lebih baik daripada ibadah 1000 tahun ngoten nggih. Alhamdulillah kita di penghujung bulan Sya'ban, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman, ihsan, dan terlebih lagi rohani kita supaya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita menghadapi bulan Ramadan penuh dengan kegembiraan, penuh dengan penyambutan yang luar biasa, dan kita ucapkan dhahiran wa batinan marhaban ya Ramadan, ahlan wa sahlan bi hudurikum. Dan mudah-mudahan kita berjumpa Ramadan yang akan datang, dan semoga Ramadan yang berikutnya lagi kita masih diberikan usia yang panjang, diberikan kesempatan oleh Allah selalu bertobat, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring petunjuk dumateng kula saha panjenengan sedaya. Mugia lantaran petunjuk nggih pitedah engkang wonten Al-Qur'an atawen engkang wonten Al-Hadis, betul kula panjenengan sedaya keselamatan baik di dunia maupun di akhirat, dan kita berharap akan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu mari kita baca suratul Fatihah, semoga ahlul kubur kita masing-masing menjelang Ramadan selalu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ahli kubur kita selalu menunggu kiriman-kiriman doa dari kita semua supaya diangkat derajatnya oleh Allah. Almarhum almarhumah kita yang di makbarah dengan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an, lantunan kalimat-kalimat thayyibah yang kita tujukan kepada beliau almarhum almarhumah keluarga kula panjenengan sedaya menjelang Ramadan, semoga diberikan raudhatan min riyadil jannah, pertamanan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga membaca suratul Fatihah kita tujukan kepada guru-guru kita yang sudah membimbing kita mempelajari Al-Qur'an, mempelajari ilmu apapun. Kita tujukan kepada beliau-beliau yang telah berjasa mendidik kita semua agar beliau mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang pernah jariyah di Masjid Ar-Raudhah ini, semoga jariyahnya mendapatkan pahala, jariyahnya mendapatkan manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Li ridhoillah wa li syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li karomati Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani wa bi barakati murabbi ruhina Romoy Ahmad Bahrul Raduluddin Salah Al-Mahbub Rahmat Adam wa bi barakati murabbi ruhina Kiai Haji Tahlan Salim Zarkazi Semarang wa zawjati Bunyai Hajjah Fatimah Tahlan
Babi barokati jami'il awliya itisaf fi buluj wa madurah. Babi barokati jami'il ulama'i fi hadzal qaryah. Babi barokati jami'il asatidina wa masyayikhina. Babi barokati jami'il malaikati sabi samawati khususan ila sayyidina Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil. Alaihi salatu wassalam bi niyati talabul ilmi fi hadzal majlis, bi niyati kinton doa dumateng almarhum almarhumah, bi niyati talabul ilmi, bi niyati tulil umri ma taufiqi ma sihhati li ijabatil mas'ul. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita menginjak di bab sobar, di awal-awal bab kita sudah kaji mengenai babus sobri alal bala'i wasyiddah, mengenai sobar menghadapi cobaan dan kemelaratan. Dan ini insyaallah sesi terakhir, nanti kita bisa memberikan tanya jawab, diskusi supaya kita mendapatkan ilmu dari panjenengan dan dua arah. Dan sebelum kita sampaikan mengenai materi atau kajian yang pertama untuk menghadapi di bulan Ramadan, seperti yang dapat saya sampaikan bahwa firman Allah di dalam surah Al-Baqarah yang telah saya bacakan tadi, insyaallah surat Al-Baqarah ayat 183. Ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Ngoten nggih. Kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Dan sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu. Nggih. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, supaya kita mendapatkan yaitu nilai takwa Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa ini adalah ibadah yang khusus dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, puasa ini tengene penggalan apa hadis qudsi niku asyamu li wa ana ajzi bihi. Ngoten nggih. Siam itu adalah persembahan untuk aku, wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Oleh karena itu ketika kita meninggalkan puasa, kita masih tetap diwajibkan untuk mengqadha. Ngoten nggih. Dawuh Kanjeng Nabi niku napa ketika diriwayatkan saking Siti Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anhuma, napa nika, kami diperintahkan oleh Allah kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, wala nu'maru bi qadha'is shalah, dan kita Siti Aisyah tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Maksudnya untuk orang-orang yang perempuan, yang wanita, menawi pas haid bulanan kan mboten dikengen qadha puasa. Tapi ngene kitab Risalatul Mahid nggih, ketika awal datangnya haid ngoten nggih, ayo dihitung nanti kira-kira yang diqadhoi salat yang apa. Ketika kita di dalam runtunan yang sudah termasuk haid nggih, berarti mboten salat. Nggih. Jadi
ibadah puasa diperintahkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk napa? Mengqadha puasanya. Tapi lek salat mboten, nggih. Kemudian perintah salat ini adalah khusus untuk orang-orang yang beriman. Sehingga ketika kita di jalan jangan sampai ada sesuatu yang sifatnya salah kaprah. Ngapunten. Mungkin di warung-warung masih buka. Jenengan mungkin dengan PD-nya karena panjenengan nggih, kalau panjenengan melaksanakan ibadah puasa. Malah justru didatangi nggih warung-warungnya. Mohon maaf, mungkin bisa kita diskusikan nantinya, tidak berhenti sampai di sini. Wahai si fulan, panjenengan puasa-puasa kok buka warung, ada apa? Ini kan bulan puasa. Ngoten nggih. Padahal kita ingat bahwa di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang diberitakan puasa adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, khususnya di bulan Ramadan. Kamu tidak menghargai bahwa orang di sini ini puasa semua, sebenarnya yang dihargai itu orang yang berpuasa, apa kita yang menghargai mereka, yang mungkin pada saatnya mungkin beliau tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena dia mungkin sengaja meninggalkan puasa tanpa udzur syar'i. Dan ini yang harus kita ketahui bahwa kita tidak usah minta dihargai, kita tidak bisa minta dihormati. Cukup Allah yang menilai kita. Sampai ada mungkin warungnya digerebek, nggak boleh jualan pokoknya seperti. Kita tidak tahu niatan, barangkali warung itu mungkin menyediakan untuk orang-orang musafir, saudara-saudara kita yang ada di luar kota, ketika mungkin berkunjung di Surabaya dan sebagainya. Dan ini tidak berhenti di sini, mari kita diskusikan sehingga nilai Islam itu betul-betul kita bawa, dan memang orang lain mengatakan bahwa ghairul Islam, inilah Islam yang dikatakan Islam kafah, Islam yang betul-betul yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tujuannya puasa menggiring kita untuk masuk di dalam kriteria takwa Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba nyenengan ketika setelah berpuasa, ngoten nggih, luar biasa. Mau berbuat sesuatu kayaknya eman, ngoten nggih. Jadi misal sudah berpuasa, diajak teman-temannya misalnya untuk mokel, untuk dan sebagainya, itu ada dorongan keimanan yang sangat kuat di dalam hati kita. Sehingga nilai puasa itu pun kita tidak berani, ngoten nggih, sembarangan. Misalnya tidak ada orang, ada minuman, ada makanan, kita tidak berani memakan dan minum. Tidak ada yang tahu. Karena apa? Allah melihat kita. Walaki yang fi qulubikum. Allah melihat di dalam hati kita. Kita mau berbuat apa dan lain sebagainya. Khususnya untuk ibadah puasa. Kemudian dari baginda Rasulullah Muhammad SAW memberikan suatu pelajaran kepada kita. Di dalam matanya niko, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman wa ihtisaban, hanya karena Allah, berharap diridhoi Allah, berharap akan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah dilakukan seorang hamba yang melakukan puasa di bulan Ramadan. Dan semoga kita bisa menghindari puasa ataupun yang membatalkan nilai pahala puasa kita. Sering kalau aturaken niki mungkin hampir 4-5 tahun mungkin saya di sini, setiap kali puasa kita ingatkan, termasuk kita mengingatkan diri kita sendiri. Tengah ini kitab Al-Jami'us Shaghir disebutkan bahwa khamsun yuftirna as-shaim al-kadhibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul kadhibatu. Ngeten matan yang lain katakan wal yaminul ghumus wan nadharu bi syahwati wal qiblatu birriwayati
wan nadharu bisyahwati wal qiblatu birriwayati. Biasa ditamal pujian lari-lari salat niku nggih. Barang limo kang batalake ganjarane wong kang poso. Nomor siji ngomong karo, nomor loro ngerasani tangga, nomor telu adu-adu, nomor papat sumpah palsu, nomor limo aningali lawan jenis sarana nafsu, nomor limo aningali lawan jenis sarana nafsu. Nggih, khamsun yuftirna shaim al-kadhibu wal ghibatu. Ada 5 hal, ketika kita melakukan 5 hal itu kita tidak akan mendapatkan nilai pahala puasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih. Napa niku? Rubba shaimin ngoten nggih. Banyak orang yang puasa itu tidak mendapatkan nilai pahala puasa, hanya mendapatkan ju' wal atos, hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Oleh karena itu yang pertama tadi disampaikan bahwa al-kadzibu, baik ucapan maupun tulisan maupun isyarah dari kita. Isyarah bohong itu kan ada. Misalnya ditanyai oleh security, Pak, pundi nggih sebelah pundi masjid niku? Sebenarnya menunjuk ke kanan, tapi dia tunjuk ke kiri. Bohong napa mboten niki? Di sana Pak masjidnya, bukan di sini. Atau enggak pakai suara, di sana Pak, padahal masjidnya di situ. Bohong napa mboten? Isyarah berbohong. Dapat pahala puasa? Khamsun yuftirna shaim. Dikati al-kadzibu nggih. Atau mungkin ada debt collector, ngoten nggih. Bapak ada enggak? Sudah pergi Pak. Sudah bilang tadi sama anaknya, kalau cari bapak bilang ya sudah pergi. Bohong napa mboten? Bohong. Monggo ayo mengoreksi diri kita masing-masing sebelum masuk di dalam bulan Ramadan. Kita perbaiki hati kita masing-masing supaya kita penuh mendapatkan nilai pahala puasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Al-kadzibu wal ghibatu. Dukun tasik enten mboten nggih? Tayangan televisi ngerumpi. Tasik enten Ustaz nggih. Saya jarang lihat TV soalnya. Ngerumpi nggih. Ngerumpi ternyata diviralkan ngoten nggih. Padahal hasilnya itu kan dilarang menurut syariat. Jadi ngerasani nggih, termasuk itu napa ngerasani niku napa bergunjing ngoten nggih. Oleh karena itu kita kurangilah melihat misalnya mungkin tayangan-tayangan yang sifatnya itu nanti ngerasani. Mungkin jenengan setelah iktikaf di masjid, setelah wiritan nggih, mungkin duduk agak ke belakang, ngobrol dengan temannya. Ayo kita hindari. Ketika kita sudah masuk di dalam riba, stop. Jangan sampai nanti kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Yang dirasani enggak tanggung-tanggung. Lah iyo. Enggak jadi pilihan presiden sekarang beras menaik dan sebagainya. Punlah itu tidak usah. Yang kita bicarakan hal-hal yang penting saja. Syukur kalau kita misalnya mau diskusi mengenai ayat-ayat Allah. Syukur kita kalau berdiskusi mengenai hadis baginda Rasulullah Muhammad SAW. Syukur kalau kita berdiskusi mengenai syarat rukunnya. Batalnya puasa, batalnya wudhu, batalnya sholat dan sebagainya, itu justru menambahi hasanah, menambahi ilmu kita masing-masing supaya kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Stop ngerasani, ngoten nggih. Yang ketiga adalah wan namimatu, adu domba. Adu domba niki bisa lewat tulisan, lewat WA. Nggih, bisa dikatakan si bulan tadi bilang seperti ini diviralkan, diteruskan kepada grup-grup yang lain. Padahal itu berkata bohong, terus membohongi seluruh grup-grup yang lain disebarkan. Itu gimana nih kalau misalnya kita subhanallah. Jadi oleh karena itu agama ini jelas
aturannya jelas. Ingin mulia, mari kita takwa Allah. Sanjangi Allah dunia napa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan melihat jasad kita. Allah tidak akan melihat nasab kita yang sekarang lagi rame dan viral ngoten nggih. Tapi Allah melihat dari segi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu bil hal. Baginda Rasulullah Muhammad SAW mencontohkan bahwa tidak hanya meniru perkataan baginda, tidak hanya meniru perbuatan baginda, tapi halia di dalam hati baginda, mari kita tiru supaya kita dicintai oleh Allah dan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian yang keempat adalah an-namimah, tadi sudah ketika adu domba. Yang keempat ada wal yaminul kadzibatu atau wal yaminul khumus, bersumpah palsu, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Ngoten nggih. Ketika puasa takut sama istrinya, Mas dapat THR berapa tadi? Padahal dapat 10 juta, cuma 4 juta. Nggih, istilahnya seperti itu. Jelas ini berbohong. Kemudian, loh kemarin dapat 9 kok sekarang malah justru turun, kenapa? Sumpah tak sampean? Iya sumpah misalnya seperti itu. Jadi ini bersumpah apa namanya? Wal yaminul kadzib, bersumpah dengan kebohongan. Ya, oleh karena itu di dalam agama kita itu bersumpah itu atas nama Allah dengan mengucapkan billahi, wallahi, tallahi. Wawunya wa kosam, baknya bak kosam, taknya juga tak kosam. Oleh karena itu di dalam mengatakan kan kesaksian wallahi, billahi, tallahi, dan itu yang kita lakukan supaya kita betul-betul dijamin bahwa perkataan kesaksian kita adalah tidak berbohong. Andaikan berbohong berarti kita menanggung yaitu bala ataupun murka dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah wan nadharu bisyahwati, melihat lain jenis sarono nafsu. Ini yang paling kita cermati adalah ketika kita mempunyai anak-anak kita sudah punya handphone Pak. Jadi kan pernah mboten dikirimi misalnya kadang itu nyasar ngoten nggih, yang sifatnya porno ngoten nggih, tidak pakai aurat dan lain sebagainya, dan itu dilihat oleh anak-anak kita. Kita juga kadang melihat itu. Kalau kita misalnya nanti di bulan puasa Pak, nggih ngapunten, kadang sesama jamaah sendiri, kadang mungkin ke wali, lu sopo sing ngirimi, dipakai hiburan. Itu pas kalau puasa kita melihat itu Pak, dan kita ada dorongan syahwat untuk ke sana, jelas apa matanya juga maksiat dan nilai pahala puasa kita juga gugur, tidak mendapatkan nilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kelihatannya wanteng, kayaknya wiritan, gak taunya melihat HP, ngoten nggih. Jadi sama-sama itikafnya, yang satunya betul-betul wiritan, yang satunya melihat handphone milik kita masing-masing. Dan ini mari kita hindari sejauh mungkin supaya kita mendapatkan fadl, supaya kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ketika memberikan fadl, ketika memberikan keberkahan tidak pandang bulu. Karena Allah melihat hati kita masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih. Ada sebuah hadis yang menerangkan bahwa innallaha la yanzuru ila suwarikum, ngoten nggih. Allah tidak akan melihat pakaian kita, tidak melihat rupa kita, wala ajsamikum, jasad kita, wala ila ajsamikum, tidak melihat dari struktur tubuh kita, tapi yang dilihat oleh Allah adalah walaki yang dulu fi qulubikum wa amalikum, dan Allah melihat di dalam hati kita dan perbuatan kita. Oleh karena itu mari menjelang Ramadan kita betul-betul bisa apa yang telah termasuk disampaikan tadi 5 hal supaya kita menghindari, supaya kita betul-betul Ramadan ini fight. Ramadan kita siap untuk menerima kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam malamnya itu sangat luar biasa. Biasanya di dalam Masjid Dalam Pak itu setiap malam-malam harus 10 terakhir ngoten nggih, kita sholat tasbih bersama-sama, qiyamul lail bersama-sama. Jadi kajian-kajian itu memang harus perlu kita lakukan supaya menambah keimanan kita.
kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin sebagai pembekalan diri kami pribadi dan juga kepada para jamaah, dan nanti kami berikan mungkin diskusi Pak nggih supaya dalam mendapatkan ilmu saking panjenengan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Di sini diterangkan bahwa waruya an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala annahu qala lamma nazalat hadhil ayah kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala qad unzilat alayya ayatun ya khairun li ummati minad dunya wa ma fiha thumma qara'a hadhil ayah may ya'mal su'an yujza bihi thumma qala innal abda idza adnaba dzamban fatusibhu syiddatun aw bala'un fid dunya fallahu akramu min ayyu'adzibahu tsaniyan. Diriwayatkan saking Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an nggih panjenenganipun dawuh bahwa nalika ayat niki temurun, jadi insyaallah di surat 4 berarti surat An-Nisa ngoten nggih ayat 100 pinten niki 23 kalau salah, nanti kita lihat sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kompletannya ayat laisa bi'amaniyikum wali amani ahlil kitab may ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillah. Dikatakan di sini bahwa ketika ayat ini diturunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayat ini lebih bagus, lebih baik untuk umat ingsun, jadi untuk umat kami, daripada dunia dan isinya. Jadi ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW, ada surah An-Nisa ayat 123 ini diturunkan, baginda Rasulullah mengatakan bahwa ayat ini turun lebih baik daripada nilainya dunia dan isinya. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW membacakan ayat, potongannya may ya'mal su'an yujza bihi. Jadi diawali dari laisa bi amaniyikum wali amani ahlil kitab may ya'mal su'an yujza bihi. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW memberikan dahwunya, beliau mengatakan innal abda idza adnaba dzamban fatusibuhu syiddatun aw bala'un fid dunya fallahu akramu min ayyu'adzibahu tsaniyan. Apa yang dimaksud? Saya ketika melakukan dosa, kemudian dari dosa itu kita berusaha untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan dosa itu kita sangat kesulitan sekali, karena dengan dosa kita selalu, ketika kita melakukan dosa, kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesulitan-kesulitan hidup, atau bala yang ada di dunia ini, atau ditimpa suatu cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu lebih mulia. Allah itu lebih mulia daripada menyiksa hambanya. Oleh karena itu Allah tidak akan menyiksa kedua kalinya. Artinya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala tahu hambanya ini berbuat suatu dosa, berbuat sesuatu yang
kesalahan. Ini Allah memberikan nopo istilah ya, cobaan supaya dosanya itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak akan menyiksa di akhirat nanti. Jadi dengan mungkin ada suatu gambaran ketika seseorang pernah melakukan mungkin pernah dulu menjadi preman yang sangat ditakuti misalnya, sudah pernah membunuh, mencuri, merampok dan sebagainya. Ketika di tengah-tengah masyarakat dia ingin bertobat, dia kadang dikucilkan, dia tidak diindahkan, dia dijauhi di dalam masyarakat, tapi dia tetap sabar. Lah dari kesabaran ini Allah akan memberikan, bahwa Allah tidak akan memberikan cobaan, memberikan siksa 2 kali. Di dunia sudah diberikan sengsara oleh Allah karena mungkin dijauhi, dibenci dan sebagainya, tapi ketika beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia nanti akan diberikan balasan yang setimpal sesuai dengan keimanan seorang hamba masing-masing itu. Mayyamal su'an yujza bihi. Kemudian barang siapa yang beramal jelek, yujzabi, Allah akan memberikan balasan itu. Dan ditegaskan di dalam dawuh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fallahu akramu min ayyu'adzibahu thaniyan. Allah tidak akan memberikan azab, Allah tidak akan memberikan cobaan, Allah tidak akan memberikan siksa kedua kalinya ketika hamba ini betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu seringkali ketika ada seseorang yang sudah mulai bertobat, dia sudah tidak pedulikan lagi. Dulu pernah saya gambarkan Waksi Pak yang pernah membunuh pamannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada persyaratannya, kalau bertobat kirim surat lagi kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaratnya tobat adalah orang yang beriman, orang yang tidak pernah membunuh, orang yang betul-betul tidak syirik dan sebagainya. Dan itu semua pernah Waksi lakukan semua. Sehingga apa yang terjadi? Waksi menulis surat kembali. Semua itu ada pada diri saya, berarti saya tidak ada peluang untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat turun lagi. Sampai betul-betul Waksi diterima oleh baginda Rasulullah, karena baginda Rasul Muhammad SAW menerima wahyu supaya menerima tobatnya Waksi. Dan inilah yang terjadi ketika ada ayat yang mengatakan di dalam surah An-Nisa ayat 123 tadi, mayyamal su'an yujza bihi. Dan barang siapa yang melakukan suatu kejelekan atau perbuatan dosa dan sebagainya, yujza bihi, dia akan dibalas. Dibalasnya di mana? Di dunia. Ada yang mengatakan lagi mungkin akan disiksa, iya, kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia bertobat dan kembali ke jalan Allah, di dalam matannya lagi sebuah hadis yang mengatakan akhirul kalami la ilaha illallah takholal jannah. Barang siapa di akhir kalimatnya, di penghujung kalimatnya, pada saat sakaratul maut dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, takholal jannah, dia akan dimasukkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berwenang untuk memasukkan hambanya ke neraka ataupun ke surga. Ini adalah salah satu bahwa kita menggunakan konsep sabar ini. Kemarin yang telah saya terangkan bahwa sabar ini menunggu pada saat di makbaroh. Ayo amal zakat, kamu bela si fulan ini. Ayo amal sholat, kamu bela si fulan ini, supaya tidak diazab oleh Allah Subhanahu, tidak ditanya oleh mungkar dan nakir, supaya tidak dipersulit. Tapi ketika semuanya tidak sanggup, sabar yang ada di belakang ini akan memberikan advokasi, akan memberikan pembelaan kepada si fulan yang dulu pernah melakukan sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memberikan kesabaran ini betul-betul ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di makbaroh sabar ini akan membela, memberikan advokasi kepada kita yang sudah meninggal, dan pertanyaan-pertanyaan mungkar nakir ini akan diberikan hujah oleh
haliyah, yaitu sabar di dalam diri kita masing-masing. Mungkin sedikit yang dapat saya sampaikan. Mari kita berikan kesempatan supaya di penghujung bulan Sya'ban ini kita tetap menambah ilmu kita tetap bertolabul ilmi walaupun mungkin kajiannya libur Ustaz nggih. Artinya kita tetap ada kultum, ada kajian subuh dan sebagainya, supaya itu tetap kita tambah ilmu sebanyak-banyaknya sehingga pada saat kita dipanggil oleh Allah betul-betul Allah meridhoi kita dan kita sebagai hamba Allah, hamba yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup doa, mari monggo barangkali ada yang mau didiskusikan, mau ditanyakan supaya kita mendapatkan pengalaman dari panjenengan semua. Monggo Ustaz. Monggo. Untuk berikutnya nanti babnya adalah as-sobru alal musibah. Itu bab yang nanti akan kita kaji mungkin insya Allah setelah hari raya. Monggo Ustaz nggih. Ustaz monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik mengenai menipu, Pak. Tadi dicontohkan akhiran kok dapat 10 juta tapi ngomong 5 juta itu ya. Nggih. Yang saya tanyakan seperti ini Pak, seperti kasus seperti ini Pak Ustadz ya. Misalkan saya bohong pada istri ya. Nggih. Misalkan tadi contohkan saya dapat akhiran 10 juta. Nggih. Ngomong 5 juta. Di sisi lain saya itu kepingin yang 5 juta itu untuk misalkan saudara-saudara yang kurang mampu. Nggih. Apakah itu termasuk berdosa, mengurangi pahala kita atau bagaimana? Nggih. Mohon penjelasan Pak Ustaz nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di dalam diri kita itu ada rohani Pak nggih. Jadi ada namanya rasa. Sebenarnya jawabannya ngeten nggih, ada dua. Ini saya tunjukkan semua atau tetap saya bilang cuma 5 juta. Itu sebenarnya hati kita itu sudah tidak tenang. Nggih jujur mawon nggih. Rasa niki kenapa kamu harus berbohong? Berikan saja semuanya. Enggak nanti habis kalau itu kan perasaan kita. Padahal kalau kita mau jujur belum tentu. Loh, dapat 10 ta Mas ya wis sing 5 juta sampean, sing 5 juta saya. Ketika kita misalnya mohon maaf sudah mulai nopo istilahnya mengatur diri kita, ngoten nggih. Sudah mulai nanti jangan-jangan nanti kalau diberikan semua pasti nanti aku enggak akan kebagian. Ini nanti Allah akan memberikan isyaratnya juga signalnya kepada istri. Loh, iki temen nama sakmene. Nah itu. Padahal kalau kita berikan semua itu istri sudah lain ngoten nggih. Jadi apa? Napa tegene hadis qudsi niku ana inda dhanni abdi bi. Jadi kalau kita misalnya mau jujur, insya Allah kita akan lebih tenang dan lebih nikmat. Andai kan misalnya udahlah 10 juta diberikan semua, pasti panjenengan jatah jenengan tetap 5 juta, panjenengan nanti akan dapat dari yang lain, yang bukan dari istri panjenengan. Kita yakin seperti itu. Karena apa? Gini gua, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Lek kula sangat yakin. Jadi misalnya ini kita berikan istri semua dan saya yakin karena dipegang tangan ini nanti kita akan mendapatkan juga. Insya Allah. Ngoten pertanyaan Ustaz. Ya napa? Kami dapat 5 juta THR ngoten nggih. Ngapunten. Nggih. Berarti kasus seperti ini Pak Ustaz ya. Saya dapat 10 juta. Nggih. Saya bilang ke istri saya 5 juta. Nggih. Tapi dalam hati saya yang 5 juta itu bukan untuk saya Pak, untuk bagikan mungkin saudara-saudara saya yang kurang mampu. Untuk ngoten nggih. Tapi kalau misalnya kita bilang Pak, jatah kita dikurangi Pak, ngapunten ya, ngoten biasane. Nggih ngoten. Nggih, mohon penjelasan. Ngapunten nggih. Niku tetap berbohong Ustaz nggih. Niku tetap berbohong. Jadi kita tidak masalah. Terus terang saja. Ini dapat 10 juta, yang 5 juta ini rencananya mau saya berikan mungkin ke saudara-saudara kami yang tidak mampu misalnya. Mboten napa-napa Ustaz. Jadi kita belajar jujur. Jujur niku napa nggih? Nggih seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu. Kamu bawa apa?
Enggak apa-apa. Masa enggak apa-apa? Iya, tapi saya bawa permata dijahitkan ibu saya. Mana? Enggak ada. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jalil menunjukkan bahwa ini ada di balik baju saya. Coba kalau misalnya dia tidak menunjukkan, ini menunjukkan bahwa beliau termasuk orang yang jujur. Lah kalau kita sudah ada niatan bahwa ini yang 5 juta saya pakai untuk nanti sodako, baik Ustaz nggih. Tapi kita ke istri ini bohong apa enggak? Ampun, al-kadzibu gitu termasuk nih. Jadi kita dapat 10 ya kita jujur saja. Kita katakan 10 juta. Ngoten nggih. Jadi ya nopo nggih, kita belajar untuk supaya tidak menipu diri kita sendiri. Pasti di dalam hati kita itu pasti akan mengatakan bahwa kenapa kamu tidak terus terang kepada istrimu, kamu berbohong lah. Seperti yang dapat sampaikan tadi, khamsun yuftirnas shaim, kamu berbuka untuk puasa ini karena kamu melakukan yang namanya lima hal. Jelas ngoten nggih? Nggih, leres ngoten Ustaz. Tetap mengurangi nilai pahala puasa, dan bahkan kalau mengurangi lama-lama kan bisa habis ngoten. Yang jelas mengurangi nilai pahala puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kita melakukan yang namanya 5 hal. Jelas ngoten nggih. Monggo mangke diskusi malih. Yang lain monggo kita kasih kesempatan. Monggo para masyayikh, para asatid. Monggo yang lain sudah? Apa? Sampun apa? Monggo. Nggih. Nggih leres nggih. Wau leres Ustaz nggih. Jawabane bahwa itu tetap berbohong. Monggo. Enten sing ditangketaken malih. Sampun. Nggih, kita tutup, sudah waktunya salat Isya Ustaz nggih. Mari kita doa bersama-sama, semoga kajian kita tetap mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan usia yang panjang, dan insya Allah ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah nanti untuk yang bab berikutnya kita bahas mengenai sobar alal musibah. Jadi sobar itu ada sobar alal ta'ah, sobar alal maksiyah, dan sobar alal musibah. Mudah-mudahan kita diberikan usia yang panjang, ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Sarang-sarang nggih. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم wa mu'afatin minal fitani. Allahumma inni sarang-sarang astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan waghfir lana dhunubana. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.